kayak yang udah kita tahu aja Nat. Indonesia itu kan banyak banget sejarahnya ya. Apalagi ya di bulan ini nih Agustus. Tepat banget sama kemerdekaan Indonesia. Dan lo kebayang lah berarti kan sekelam apa dulu penjajahan waktu pas zaman Belanda. Terus juga pasti kan banyak banget tuh hal mistisnya karena banyak banget orang yang meninggal kan dari peperangan itu. Iya benar. Nah tanpa kita sadar sebenarnya hal-hal itu tuh masih ke bawah sampai sekarang Nat. Kayak kebayangan loh masih banyak banget kayak bangunan-bangunan bekas penjajahan Belanda, jalanan-jalanan yang lo tahu tuh itu juga bekas peperangan gitu kan. Nah kita tuh nggak sadar ternyata bisa jadi hal-hal mistis atau sosok-sosok dari masa lalu masih neror kita sampai sekarang. Cerita ini gue dapat dari pendengar kita yang ngirim ke email kita di scarythings.indo@gmail.com. Oke. Tapi yang ngirim cerita ini dia minta identitasnya tuh disamarin banget Nat. Jadi nama yang gue sebut ini udah nama samaran ya. Oke. Kejadiannya terjadi tahun 2000 yang ngalamin namanya Dinda. Waktu pas Dinda tuh masih kecil, masih SD lah. Dan ini FYI Dinda tuh bukan anak indigo ya. Dia tinggal di Jakarta Pusat, deket mall. Dan kejadiannya itu pas Dinda tuh baru selesai sholat Isya. Oke. Waktu itu Dinda tuh cuma berdua doang sama mamanya karena papa itu lagi pergi keluar kota. Jadi biar lo kebayang layout rumahnya ya. Pas masuk ke rumah Dinda, baru masuk itu tuh lo langsung ketemu sama ruang tamu dan TV. Nah, kan ada sofa berarti kan tuh yang madep ke ruang TV. Di belakang sofa itu tuh kamar-kamar, ada kamar Dinda dan kamar orang tuanya. Nah ini kejadiannya. Waktu pas jam 8 malam, Dinda itu lagi nonton dan mamanya lagi masak di dapur. Dapurnya tuh di belakang, bagian belakang rumahnya. Pas lagi nonton, mamanya tuh bilang lah dia tuh mau keluar sebentar buat beli sesuatu. Nah Dinda tuh ya aja karena dia udah biasa di rumah sendiri. Terus papanya tuh kan jarang di rumah, jadi hal itu tuh biasa buat Dinda lah. Di rumah sendirian ditinggal sama mama papanya sebentar gitu. Oke. Mamanya pergi dengan posisi ngunci pintu rumah dari luar. Ya pertama kan Dinda masih kecil ya, takutnya gimana-gimana gitu kenapa-napa kan. Jadi biar gak ada sembarangan orang masuk, makanya tuh Dinda dikunci dari luar. Udah tuh pas mamanya pergi, Dinda duduklah di ruang TV sambil nonton. Gak lama Dinda lagi nonton TV, dia tuh denger kayak ada samar-samar dari belakang dia tuh ada suara kayak tolong, tolong gitu. Nah Dinda yang denger itu langsung matiin TV buat mastiin kayak itu suara dari mana asalnya. Pas Dinda matiin TV-nya, suara tolong-tolong itu gak ada. Makin deg-degan, Dinda sadar ternyata ada bau busuk tuh yang gak enak banget di sekitar dia. Dinda tegesin lagi penciumannya, ternyata asal baunya itu berasal dari kamarnya Dinda. Nah berarti kan dia harus nengok ke belakang buat nengok ke kamarnya dia dong. Pas dia nengok ke belakang, ternyata ruangannya berubah Nat. Bukan kayak kamarnya Dinda, tapi yang Dinda lihat itu kayak ada kain yang nutupin ruangan di depannya Dinda gitu. Akhirnya Dinda mutusin buat berdiri dan ngecek dong ruangan itu ada apa, kok tiba-tiba dikainin. Makin Dinda berdiri, Dinda tuh makin sadar kalau ternyata dia itu tuh lagi gak ada di rumahnya. Tapi dia ngeliat sekelilingnya, dia tuh kayak lagi ada di gubuk tua yang dia pun juga gak tahu di mana. jadi dia kayak ke dimensi lain gitu. Iya. Nah Dinda tuh mikir kayak gue tetap harus fokus, gue mau ngeliat ruangan yang ketutupan kain itu dalamnya apa. Dibukalah sama Dinda pelan-pelan kain yang ketutupan itu. Dan Dinda tuh kaget sekaget-kagetnya Nat ngeliat isi ruangan itu karena dia ngeliat ada kayak kasur jelek gitu di depannya dia. Terus ada perempuan yang tadi dia lihat di kamarnya, tapi perempuan ini sekarang posisinya ada di atas kasur dengan posisi udah gak bernyawa. Mukanya pucat, ada bekas sayatan di samping bibirnya, dan ada kain yang ngelilit leher perempuan itu. Dan Dinda juga ngeliat perempuan itu tuh tiduran dengan posisi telanjang gitu Nat. Dinda kaget banget kan rasanya, bener-bener deg-degan banget tuh. Nah tiba-tiba pas dia lagi ngerasa deg-degan kaget gitu, Dinda tuh ngerasa kayak ada yang masuk ke dalam dirinya dan penglihatan dia tuh langsung jadi hitam blackout gitu. Pas posisi dia lagi blackout, tiba-tiba banget dia tuh kayak dikasih vision dan dia bisa ngeliat jelas banget gimana perempuan itu bisa meninggal. Si sosok cewek yang dia lihat itu. Cewek itu dikasih nama Lisa. Katanya sebelum Lisa meninggal, Lisa ini tuh perempuan cantik banget yang hidup di zaman penjajahan Belanda. Lisa tuh bener-bener sering banget diincar sama cowok-cowok di sana. Dan beberapa kali pun juga dia suka dilamar sama saudagar kaya, sama orang Belanda. Sampai nih ada satu cowok, orang Belanda kaya raya banget, yang bener-bener pengen banget nikahin Lisa sampai ngelamar Lisa berkali-kali. Tapi ditolak mulu sama Lisa. Kenapa ditolak? Karena
sebenarnya cowok ini nih, orang kaya ini udah punya 2 istri. Oh. Ya Lisa nggak mau lah, pengennya sama cowok perjaka gitu kan. Iya. Karena kesel selalu ditolak, orang kaya itu tuh berniat buat ngebunuh Lisa dengan niat kalau misalnya dia nggak bisa ngedapetin Lisa, ya orang lain juga nggak boleh ngedapetin Lisa. Tapi sebelum itu tuh orang kaya tuh nanya berkali-kali sama Lisa, mau nggak nikah sama dia, mau nggak nikah sama dia. Tapi Lisa tetap jawab nggak mau. Akhirnya orang kaya itu minta anak buahnya buat ngebunuh Lisa. Hah? Nah tapi sebelum ngebunuh Lisa tuh, ini bangsat sih menurut gua. Kalau anak-anak buah orang kaya itu merkosa Lisa rame-rame dulu, baru dibunuh Lisanya. Ih, gila. Divisionnya Dina tuh jelas banget Bihnat. Dia tuh bisa ngeliat kejadian Lisa nih kayak gimana, jelas banget lah. Nah tapi ceritanya belum selesai ternyata. Divisionnya Dinda itu, pas Lisa mati, Dinda tuh ngeliat kayak Lisa tuh diperkosa lagi, tapi sekarang sama si orang kaya Belanda itu. Nah si orang kaya itu tuh kesel karena Lisa tuh pas diperkosa, pas dipakai ya, itu tuh nggak berekspresi. Ya namanya orang udah mati kan nggak berekspresi kan. Iya. Nah tapi mungkin karena si orang kaya ini kesetanan dan gila, jadi tuh dia nyayat sisi bibirnya Lisa biar kelihatan kayak Lisa tuh senyum. Ih, gila. Kebayang kan? Nah pas ngeliat kayak gitu, tiba-tiba pandangan Dinda tuh langsung berubah. Dinda ngelekin matanya, dan dia tuh bisa ngeliat jelas banget kalau dia tuh udah di posisi rumahnya yang kayak biasa dan udah normal lagi. Nah pas dia udah ngeliat posisi rumahnya udah jelas, dia ngeliat kalau misalnya dia udah balik lagi ke kehidupan nyata gitu ya. Tiba-tiba Dinda dengar kayak ada suara cewek bisik-bisik, dan dia tuh yakin banget kalau itu suara Lisa. Dia dengar kayak, aku cuma ingin menikah, kenapa dibunuh? Nah Dinda tuh dengan tenang ngejawab pertanyaan Lisa nih dengan kayak, kata mama aku, orang yang meninggal duluan itu adalah orang yang disayang Tuhan. Artinya Tuhan tuh sayang sama kamu. Ya anak kecil kan polos jawab kayak gitu kan Bihnan. Dan ya itu, semenjak kejadian dia tiba-tiba punya vision dan pindah dimensi gitu, untungnya udah gak pernah lagi Dinda ngerasain kayak kejadian-kejadian mistis, apalagi ngeliat Lisa lagi. Jadi itu kejadiannya bener-bener cuma sekali doang dia bisa ngelihat hal-hal gaib gitu, Moy. Pas udah gede bener-bener gak bisa sama sekali. Udah gak bisa. Dengan alasan juga si Dina tuh gak tahu kenapa tiba-tiba dia pindah dimensi dan bisa ngeliat kayak gitu loh. Mungkin si Lisa mau ngasih pesan gitu kali ya. Mungkin bisa jadi. Tragis banget sih meninggalnya si Lisa ini. Dan itu berarti Dinda dapat vision kayak gitu out of nowhere aja tuh, Moy. Iya. Ya mungkin bener kata Nadila kayak Bih. Mungkin si Lisa tuh pengen nyampein pesan doang. Pas udah lega nih, arwahnya udah tenang, udah hilang gitu aja. Jadi beberapa tahun lalu ada seorang cowok asal Jakarta. Dia tuh kayak biker gitu, kayak anak motor. Oh, oke. Nah dia ini mau ngedatengin sebuah acara geng motornya atau anak-anak motornya dia di daerah Bandung. Sebut aja nama cowok ini Bowo. Nah tapi karena si Bowo ini di hari itu ada kerjaan, dia nggak bisa berangkat bareng teman-temannya dari Jakarta ke Bandung. Makanya dia baru berangkat dari Jakarta tuh sekitar jam 8 atau 9 malam. Itu berarti dia berangkat sendiri. Jadi berangkat sendiri dari Jakarta ke Bandung. Motoran Ya, kan? Motoran. Ya karena emang udah biasa motoran juga, jadi kayak ya udahlah, dia jalan aja gitu kan. Oke. Singkat cerita, si Bowo ini nyampe di daerah Pasteur itu sekitar jam 1 pagi. Tahu daerah Pasteur kan? Yang ya ujungnya Bandung gitu. Ya. Nah, begitu masuk Pasteur, si Bowo ini tuh naik jembatan, naik flyover. Tau gak sih lu namanya jembatan Pasopati? Iya, tahu. Nah ini biar lu bayang ya, jembatan Pasopati itu tuh kayak flyover yang lumayan panjang, sekitar 2,8 km lah. Nah flyover ini tuh gak ada trotoar kanan kirinya, jadi kayak emang kayak flyover pada umumnya lah, yang emang jalannya tuh buat motor sama mobil gitu loh. Oke. Bukan yang kayak buat jalan kaki. Nah banyak artikel di internet yang bilang kalau jembatan Pasopati ini emang ada penunggunya. Bahkan yang gue baca, Pasopati itu jadi salah satu dari 10 jembatan terangker di Indonesia. Oh gitu. Ya, Itu gue baru denger. kalau lu cari internet pasti ada. Oke. Oke. Nah udah tuh, Bowo sendirian naik motor di jembatan Pasopati sekitar jam 12-an atau jam 1 malam lah. Dan di situ kondisinya jalanan masih ada mobil-mobil atau motor yang beberapa lewat. Dari yang awalnya Bowo nyetir biasa aja, tenang, santai, tiba-tiba di tengah jembatan itu Bowo kaget banget. Karena yang dia lihat itu ada anak kecil nyebrang, lari kenceng banget di depan Bowo. Bowo nggak ngelihat jelas mukanya anak kecil ini kayak gimana, tapi yang dia tahu itu anak kecil bener-bener lari cepet banget nyebrang di atas jembatan. Harusnya nggak ada orang yang nyebrang gitu kan? Iya betul, karena kayak gue bilang cuman motor sama mobil doang yang lewatin jembatan Pasopati ini.
Kayak lu bayangin aja Muy, anak kecil nyebrang di atas jembatan yang tinggi banget, dan itu tengah malam lagi. Gara-gara ngeliat itu, Bowo refleks berhenti mendadak. Dan untungnya di situ tuh lagi nggak ada motor atau mobil yang ngelintas deket Bowo gitu loh. Jadi ya aman-aman aja. Bowo kaget banget, dan pas dia lihat ke arah anak kecil itu nyebrang, si anak kecil ini tuh udah nggak ada, hilang gitu aja. Dan dia ngelihat di jalur sebelah kanannya dia itu mobil lewat-lewat aja. Beberapa motor juga ngelewatin Bowo sambil ngelaksonin si Bowo ini. Gara-gara Bowo berhenti di tengah jalan kan, mendadak gitu. Jadi emang kesana kayak nggak ada yang lihat anak kecil itu ya? Iya, jadi kayak kesannya Bowo tiba-tiba berhenti di tengah jalan layang gitu loh Muy. Nah setelah itu Bowo mikir kayak, oh mungkin gue salah lihat, mungkin gue halu atau gue ngantuk gitu. Ya udah, gue buru-buru deh biar cepet sampai gitu kan. Akhirnya Bowo jalan lagi, dan gak lama setelah itu dia ngelihat sesuatu lagi. Kali ini Bowo ngelihat dari jauh di depan dia itu kayak ada orang ngelambai tangan gitu loh, kayak manggilin seseorang dari arah Bowo. Masih di jembatan itu? Masih di jembatan itu. Gara-gara jauh dan jalanan malam, Bowo nggak bisa ngeliat jelas wujud orang ini, apalagi mukanya. Dan pas semakin Bowo ngedeket, ini orang nggak ngegeser sama sekali, masih di tempat yang sama, masih ngelambai-lambai. Ini dia di tengah jalan atau di samping? Di tengah jalan, di atas jalan layang itu, Muy. Kayak Bowo tuh ngerasa, anjir, ini apa lagi sih? Kayak tadi dia ngelihat anak kecil nyebrang, kok sekarang dia ngelihat di tengah jalan ada orang ngelambai-lambai tangan gitu kan. Dari situ Bowo coba ngelihat ke spion, ngelihat ke belakang kayak amit-amit nih orang gila nggak geser. Bowo bisa ngambil lajur kanan buat ngehindar gitu loh. Jadi kayak nggak nabrakin si orang ini. Untungnya di lajur kanan itu lagi nggak ada motor atau mobil yang lewat. Akhirnya Bowo ngambil ke lajur kanan. Dan begitu Bowo udah di lajur kanan, udah deket banget nih sama orang yang ngelambai tangan ini. Sampai berpapasan, orang ini kan di samping kirinya Bowo kan. Bowo nengok ke kiri, dan Bowo tuh ngelihat banget jelas pakai mata kepalanya sendiri. Si orang ini kepalanya cuma setengah. Jadi kayak dari mulut, hidung, terus udah atasnya tuh nggak ada. Anjir. Di situ tuh Bowo merinding, dia ketakutan banget, dan Bowo tuh bener-bener ngerasa kayak kalau yang dia lihat tuh bukan halusinasi. Karena Bowo ngelihat dengan jelas banget ini sosok itu kepalanya cuma setengah. Dan Bowo yakin banget itu tuh bukan orang. Karena kayak mana ada orang kepalanya setengah tapi masih bisa berdiri gitu loh. Bahkan ngelambai tangan kan. Gara-gara udah ngelihat dua kejadian aneh, kayak yang dilihat anak kecil lari di tengah jalan sama orang yang ngelambai tangan ini, kayak Bowo tuh langsung, udah gue mau tancap gas, gue ngebut biar bener-bener sampai ke tempat si teman-teman gue ini. Sampai akhirnya Bowo udah ngeliat tuh di depan dia itu udah ujung jembatan Pasopati. Bowo udah mulai tenang tuh, kayak dia ngerasa akhirnya gue bisa ngelewatin jembatan angker ini. Tapi dengan keadaan masih ngebut, di bagian turunan jembatan itu Bowo ngeliat ada sesuatu yang ngegelinding di depan motor dia. Semakin dia ngeliat, semakin dia perhatiin, akhirnya di situ Bowo tahu apa yang sebenarnya ngegelinding di depan dia. Ternyata yang dia lihat itu adalah kepala manusia yang udah kebelah, dan di situ yang Bowo lihat cuma tempurung kepala yang isinya udah hampir berserakan gitu. Jadi cuma bener-bener dari mata ke atas gitu, Muy. Dan kalau dipikir-pikir, itu tuh kepalanya makhluk yang dilihat sama Bowo sebelumnya. Yang ngelambai itu. Yang ngelambai itu. Karena kan tadi gue bilang kepalanya setengah ke bawah kan, dari hidung ke mulut. Yang ini ngelinding ke setengah ke atas. Kayak mata, terus tempurung kepala sama isi kepala yang berserakan kemana-mana. Anjing. Nah gara-gara itu Bowo refleks banting setir ke arah kiri. Dia nyoba buat ngehindarin si kepala ini. Tapi tiba-tiba dari belakang Bowo itu ada motor yang hampir nabrak motor Bowo. Dan motor itu banting setir juga mau ngehindarin Bowo. Tapi sayangnya si pengendara ini tuh nabrak pembatas jalan dan akhirnya tewas di tempat. Nah kejadian kecelakaan ini tuh sempet rame di berita. Bahkan kalau lihat di internet tuh ada kejadian tentang kecelakaan ini. Tapi cuma sedikit orang yang tahu kalau yang nyebabin kecelakaan itu salah satunya karena faktor mistis. Dan ternyata yang gue baru tahu juga, nama Pasopati itu diambil dari bahasa Sanskerta gitu kali ya. Kayak mungkin diambil dari legenda, yang mana Pasu itu artinya pasti, Pati itu artinya mati. Jadi Pasopati itu sama dengan pasti mati. Anjing gue baru tahu. Sumpah gue sering ke Bandung, tapi gue baru tahu sih jembatan itu artinya itu. Iya artinya. Karena emang kalau lu Google arti jembatan Pasopati atau arti dari Pasopati, itu tuh pasti mati, Chef. Makanya ada yang kecelakaan. Gue nggak ngerti faktor itu juga atau enggak ya. Cuman kalau lu lihat di internet pun emang banyak kecelakaan yang ada di
jembatan Pasopati. Dan yang kayak tadi gue bilang, ya Pasopati jadi salah satu dari 10 jembatan terangkat di Indonesia. Tapi ada kemungkinan gak Bi yang bawa lihat dari yang anak kecil, terus yang kepalanya setengah itu siapa tahu korban dari kecelakaan di jembatan itu? Nah, gue tuh nggak tahu Syaf, apakah itu korban